Saya akan mulai dengan presentasi saya. Mungkin bisa di show. So basically, journey ke renewable energy dimulai dengan fakta yang kita hadapi sehari-hari, polusi, kemudian juga COVID-19, dan juga adanya isu terkait dengan lingkungan, dengan background di oil and gas dan juga panas bumi. Saya memutuskan untuk berkarir di solar PV, which is itu adalah salah satu renewable energy option yang paling in term of renewable dan sources dari energinya itu unlimited gitu. Kenapa? Karena dari matahari. Jadi industri ini menurut saya sangat menarik untuk saya pelajari, dan juga saya ingin mendapatkan exposure bersama-sama dengan tim generasi yang lebih muda untuk lebih melihat gitu potensi-potensi yang ada di renewable energy. Jadi basically ada salah satu yang paling menarik juga dari semua renewable energy, solar PV adalah salah satu yang opsinya paling murah. Even there is a study from McKinsey yang menyatakan bahwa antara sekarang mungkin masih mahal dibandingkan dengan alternatif energi yang lain. Tahun 2030 itu harganya akan menjadi sangat landai untuk solar PV. Dan itu sangat membantu sekali untuk menyelesaikan salah satu masalah di dunia dan juga pencapaian untuk SDG ke depannya, di mana solar panel tenaga surya itu merupakan salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan. Next slide, please. Sedikit mengenai Sun Energy, tempat saya berkarir. Sun Energy fokus untuk komersial dan industrial, dan juga untuk residensial dan melalui mobile app applications. Kami juga memiliki Sun Mobility yang fokus untuk electric vehicle, station charging, dan juga teknologi untuk business solutions. Saat ini di Indonesia kami sudah mencapai number 1 CNI solar developer in Indonesia. Kami juga sudah melakukan akuisisi untuk beberapa solar PV aset di negara-negara seperti Australia, kemudian ada di Thailand, Taiwan, Vietnam. Di dalam slide kami juga ada beberapa kredensial yang sudah dan customer yang kami miliki seperti Astra Honda Motor, Shell, Unilever, Jarum Group, Sinar Masland, GIC, Brauco, dan juga banyak universitas seperti ITERA di Sumatera, kemudian juga ada ITN Malang, dan juga ada beberapa di HKBP Medan, itu juga sekarang dalam constructions. Jadi potensinya sangat besar sekali berdasarkan research. Basically kita aiming untuk tahun 2020 sekitar 2 gigawatt. Jadi hari ini saya ingin men-share sedikit terkait dengan CFO konsep yang menurut saya mungkin ini seperti paper for discussions untuk saya share dengan para ahli-ahli di sini yang mungkin lebih experience dan juga mungkin sudah menerapkan ini. Saya harap juga bisa berguna untuk para partisipan yang masuk dalam webinar ini. Jadi challenge-nya adalah seperti kita ketahui, kita pernah mengenal istilah CFO 1.0, 2.0, 3.0 is the I think the revolusi atas CFO role itu saat ini lebih ke CFO 3. Jadi basically kita melakukan digitalisasi untuk semua proses, di mana otomasi seperti artificial intelligence, kemudian robotic automations itu sangat dilihat gitu untuk melakukan terobosan dalam mengambil strategic decisions. Pertanyaannya atau challenge-nya adalah kenapa CFO harus evolve dan harus change the game? Itu adalah hal pertama yang perlu kita tanya dengan diri kita yang berkecimpung di financial industry, terutama para CFO di masa pandemi ini. Yang kedua adalah yang mungkin perlu kita pertimbangkan, dan saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk memikirkan gitu. Apa sih sebenarnya possible reasons-nya? Kita tahu kita harus evolve, kita tahu harus change the game, kita harus tahu how to create the value, tapi pertanyaannya kenapa possible reasons itu ada gitu. Nah, berdasarkan research yang saya ambil dari Deloitte dan juga dari Finger ya,
itu ada 4 phases of CFO. In terms of time allocations, ini banyak sekali yang mengalami kesulitan. Kenapa? Karena manusia punya 24 jam sehari. 24 jam kita harus melakukan alokasi time, ya. Di mana kita harus memprioritaskan apa-apa saja yang harus kita selesaikan. Nah, dari sisi role 4 phases of CFO ini, kita ada yang CFO sebagai katalis, di mana sebagai katalis kita harus melakukan koordinasi dan juga melakukan katalis behavior, kemudian resources apa yang dibutuhkan agar kita bisa memanage risk. Secara hal lain adalah sebagai strategis. Nah, strategis ini basically kita harus memikirkan bagaimana company bisa growth, gimana bisa mencari financing yang baik, kemudian juga yang optimum, kemudian juga apa strategi ke depan yang harus kita benar-benar lihat agar kita bisa sustain. Nah, ini adalah sedikit highlight yang saya coba untuk rangkum gitu. Di Transforming CFO 3.0, di mana digital automations atau digital transformation itu sangat dilihat, kita harus mengerti dulu apa yang kita miliki in terms of resources. Oke, dari people, financial, IT, information, kemudian juga apa yang ingin kita capai terkait dengan growth dan expansion. Apa yang kita mesti lihat dari sisi execution, di mana ada safety yang kita harus perhatikan, ada supply chain atau procurement dan logistik yang mesti kita jaga, kemudian juga ada yang paling penting adalah compliance dan governance. Itu hal-hal yang satu persatu itu saling terkait, di mana pada saat kita melakukan desain untuk digital transformations atau automations itu menjadi bagian penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena kalau misalnya kita tidak melihat aspek tersebut, maka akan sulit buat kita untuk mendapatkan hasil yang real. Real dalam arti kata adalah yang practical. Mungkin practical adalah suatu word yang sangat simple dan yang tidak terlalu extravaganza gitu. Tapi di masa pandemik ini, menurut saya, kita mungkin harus memikirkan yang kembali ke basic dulu. Karena dengan adanya basic yang sangat kuat, dan kita sudah menjaga semua risk manajemennya atau risk mitigasinya kita udah tahu, at least itu menjadi platform yang penting sebagai dasar kita untuk melakukan digital transformation atau automation agar transformation CFO 3.0 ini menjadi lebih valid dan lebih sukses. Pada saat saya membicarakan practical itu kita sekarang dengar go green, go economy, kemudian kita juga dengar ada SDG. Basically SDG ini kalau kita lihat dari 17 pilar ini kan basically no poverty, no hunger. Itu adalah sesuatu yang tinggi sekali atau istilahnya susah sekali untuk kita selesaikan dalam waktu 1 tahun. Itu PR yang akan terus-menerus ada gitu. Jadi basically sustainability itu adalah sesuatu yang kita itu harus memikirkan gitu. Bagaimana action yang sekarang kita lakukan itu tidak mengkompromis kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya eksekusi dari jargon-jargon ini yang paling penting kita sebagai CFO basically mungkin harus memikirkan kembali. Kenapa harus ke sustainable langsung gitu? Kenapa tidak project objektif dulu yang dicapai? Karena pada saat project objektif ingin dicapai, kita kan harus memikirkan necessary resources. Necessary resources itu artinya tidak hanya people, kemudian dana atau fund, kemudian juga IT yang memadai. Tapi ini necessary atau enggak necessary gitu. Is it nice to have atau it's a must gitu. Nah, pada saat kita sudah mendefine necessary resources, kita juga harus mendefine mana yang vulnerable, mana yang non-vulnerable. Kalau misalnya necessary resources people yang vulnerable, berarti secara prosesis dan resiko apa yang kita mesti jaga. Talent manajemennya bagaimana. Kemudian untuk prosesis, kalau yang vulnerable, kita tahu di dalam satu siklus proses kita, contohnya dari Pak Heru dia Mandiri Sekuritas. Misalnya kalau ada customer mau beli saham,
masukin ke platform, kemudian ternyata koneksinya jelek gitu. Itu kan sesuatu yang vulnerable karena itu tidak akan membuat suatu proses di Mandiri Sekuritas misalnya harus menjual saham dalam waktu timely. Jadi ini necessary resources ini sesuatu PR besar yang tidak bisa langsung kita langsung bisa jawab gitu. Karena kita harus mengerti prosesnya tadi, bagaimana mengcombine dari semua proses yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, kemudian apa yang ingin kita capai ke depannya. Jadi sustainability adalah sesuatu di mana yang kita harus benar-benar memikirkan timely dan necessary resources-nya agar itu sustain. Kalau kita tidak mendeploy misalnya, tidak mendeploy dana yang pada waktunya, tapi misalnya kecepatan atau kelambatan, itu kan definitely nggak sustain gitu kan ya. Atau kita mendeploy orang-orang yang memang secara kompetensi belum siap. Nah itu juga tidak sustain gitu. Jadi we as a CFO atau siapapun financial practitioner yang ada di webinar ini perlu mempertimbangkan jargon sedemikian banyak, hanya saja kenapa kita nggak back to basics. Apa sih objektifnya? Apa sih yang dibutuhkan? Nah setelah itu baru kita identify risk manajemennya bagaimana. Oke, so I think sebelum saya final di conclusion, basically ini adalah practical reminder karena saya tahu di sini banyak sekali ahli-ahli financial yang udah secara strategi, kemudian execution, monitoring, compliance itu udah mungkin saya harus banyak belajar di sini dengan bapak-bapak dan ibu. Tapi mungkin ini hanya sekedar sharing terkait dengan practical reminder. Kalau bapak dan ibu lihat paling kanan itu bottle opener. Kenapa saya taruh gambar di situ bottle opener? It's very simple and practical ideas gitu. Kenapa di hotel? Zaman dulu nih kalau di hotel itu selalu pasang bottle opener di kamar mandi. Jawabannya simple. Karena ada research yang mengatakan apabila bottle opener itu dibuka atau ditaruh di kamar mandi itu akan mengurangi dan meningkatkan efisiensi dari mendeploy resources cleaning services dan itu akan otomatis mereduce cost terkait dengan overtime dan juga salary, basically the compensations, because you have to put the resources to just only cleaning the bottle who's basically pecah di dalam ruangan kamar, not in the bathroom. That is the simple illustrations that I can provide to you. Artinya, kita sebagai CFO, we need to really sit back. Jangan pikirin yang terlalu sustainable sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Tapi dengan perjalanan kita, semua financial practitioner ini dari historian menjadi real time analyst, kemudian kita jadi visioner. Apa sih yang mesti kita pikirin? Apa yang mesti kita lakukan gitu? Kembali lagi, you really know who are the persons who's basically to be assigned in all the project that you have. What are the processes yang vulnerable secara risk yang kita harus mitigasi risknya. Kemudian kesiapan dan kapan timely execution untuk melakukan otomasi atau digital transformation. Di area yang mana, bisnis yang mana, kenapa harus kita lakukan? Apakah itu memberikan value jangka panjang kepada sustainability dari organisasi kita? Jadi, hal yang bisa dilakukan adalah pertama, execute initiative by importance and urgency. Because that is something that it can affect to your budget as well as the funding allocations. The second one, assign the wingmans. Artinya apa? Wingmans itu kalau kita 4 phases kita harus pakai 4 topeng, which is kita jadi katalis sebagai risk management, kita harus jadi strategis, kemudian kita harus jadi stewardess, kita juga harus jadi operator. You need to assign which one, you need to define which one that you need to focus. Kalau dalam hal ini mungkin saya boleh share, saya akan fokus di katalis dan strategis. Artinya, I need to have a wingman to do the steward as well as the operator. Rather than saya harus pegang semua. Karena kalau saya pegang semua,
CFO itu tidak akan bisa mengoptimalkan gitu objektifnya, pencapaian dari objektifnya. The third one is the delegations, evaluations, and performance management. This is very important because of what? That is one of the key things yang kita benar-benar harus lihatin agar kita tahu gitu sampai mana nih, kemudian apa action yang harus kita perbaiki. The fourth one, saya adalah generasi X, di mana setelah saya ada generasi millennials, ada generasi Y, kemudian udah mulai tumbuh generasi alpha. Ada masanya di mana kita yang lebih tua harus menurunkan ilmu dan juga experience kepada generasi muda. Jadi talent agenda yang dimaksud ini adalah CFO berkewajiban untuk melakukan succession planning sebanyak mungkin untuk menumbuhkan leader-leader yang baru. Jadi sharing experience, sharing knowledge itu adalah sesuatu yang memang harus masuk ke dalam practical reminder dan objektif yang harus dicapai oleh seorang CFO. Jadi basically talent agenda ini adalah kerjasama antara CFO dan HR untuk memastikan bahwa selalu ada succession planning dan juga bagaimana meningkatkan kualitas dari manusia, terutama manusia di Indonesia yang masih butuh dibimbing dan juga diarahkan gitu, agar mereka bisa mengatur semuanya di organisasi.